Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita dipertontonkan, bahkan dipaksa untuk melihat sebuah realitas kegoncangan dunia ini. Peperangan yang belum selesai di Ukraina, kembali ke Timur Tengah. Sebenarnya banyak orang itu dengar nggak sih? Orang bisa bodoh tapi jangan sempurna gitu loh. Orang bodoh kok sempurna? Orang goblok kok banget gitu loh. Ini bukan peperangan Palestina, ini peperangan Hamas dan Israel. Kekerasan dalam Alkitab itu bahasa Ibraninya Hamas. Dan Tuhan tidak pernah mentolerir Hamas. Hamas harus dihabisi, nggak bisa. Namanya kekerasan itu harus dihabisi. Namanya kekerasan itu tidak boleh diberi kesempatan jeda waktu. Entah itu namanya gencatan senjata. Nggak boleh seharusnya. Namanya Hamas itu harus dihabisi. Seperti Kejadian 6:11 yang mencatat bahwa kekerasan itu semakin meningkat. Kejahatan itu semakin meningkat. Maka ada air bah. Maka akan ada api yang membakar. Ayat yang kemarin Gaza dipenuhi api. Gaza akan ditinggalkan penduduknya. Itu realitasnya sekarang terjadi. Kekristenan tidak hanya melihat soal surga-surga. Betul kita ini mesti masuk surga. Nggak mungkin kan kita nggak masuk surga. Apalagi wajah kayak saya begini. Sudah pasti kita nggak perlu mikir bagaimana kita nanti masuk surga atau tidak. Yang penting bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah, melihat realitas jamnya sudah mulai dekat. Soal kemanusiaan, kita harus mengasihi Palestina, kita harus mengasihi Israel juga. Sebetulnya itu nggak ada itu Palestina. Yang ada Yudea. Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi saksi di Yerusalem, terus Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Karena orang Roma aja tuh saking bencinya sama orang Yahudi, antisemitis bahasa teologianya, maka mengganti kata Yudea itu supaya orang nggak inget nama Yudea yang diduduki oleh keturunan Yehuda, orang Yahudi, supaya Kaisar Roma ini menutup antisemitis, digantilah nama Palestina. Sebelumnya itu memang milik Israel. Orang nggak mau belajar sejarah, saudaraku. Kita bisa bodoh, tapi jangan sempurna. Orang bodoh sempurna. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, not only stupid, but foolish. Foolish itu gobloknya orang goblok. Dan Indonesia ini tidak mau belajar sejarah. Memang secara teologis Kanaan itu dari Mesir sampai Irak, Kejadian 15 ayat 18 selanjutnya, itu secara teologis milik Israel. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu Abraham. Secara teologis, tapi secara geografis memang itu ditempatin orang Arab. Mau lihat secara mana? Secara geografis, ya miliknya orang Arab. Orang tahun 70 mereka diaspora kemana-mana, tanah dikosongkan, orang Arab masuk tahun 70. Balik-balik tahun 47, udah berapa tahun? Jangankan 1400 tahun, orang 2 tahun tanah aja, tanah kosong dipatok orang di sini. Tapi peperangan minggu lalu itu akan berlanjut sampai yang namanya Harmagedon. Ini gambarnya masih gambar kemarin, saudaraku. Alkitab mencatat, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya ya itu Harmegido. Artinya bukit Megido. Dan malaikat ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Fakta now and then. Tuhan itu punya rencana ilahi, divine planning. Divine planningnya Tuhan itu kita harus tahu, bumi ini merupakan pusat konflik natural dan supranatural. Jadi peperangan yang Allah kehendaki, yang Allah sudah desain, itu tidak di planet Mars. Peperangan dimulai dari Israel, dia mengembang besar yang dipimpin oleh
raja dari selatan itu Mesir, Mesir akan sanggup mengumpulkan semua Arab dan menyerang Israel. Tapi Arab tidak akan bakal bisa bersatu. Bahwa peperangan itu akan berakhir di Harmagedon, Megiddo, 90 kilometer dari utara Yerusalem. Yeskiel 38:39 mencatat di sana ada Gog dan Magog. Gog dan Magog itu artinya Gog itu kayak Firaun. Gog itu nama titlenya raja. Dalam Septuaginta ditulis Gog itu Ros. Ros artinya Rusia. Rusia itu punya senjata nuklir yang 1.500 kali kemampuannya daripada Hiroshima dan Nagasaki. 1.500 kali. Sekali pencet 1 juta orang bisa hangus. 1 juta. 1 nuklir. 1 pulau bisa tenggelam. Maka Rusia itu akan menjadi bayang-bayang Israel. Bahkan kemarin di PBB, anak Hamas yang beralih ke Israel mengatakan bahwa Hamas tanggal 7 membantai begitu banyak orang, itu hadiah untuk Putin. Kenapa hadiah untuk Putin? Karena Hamas dipersenjatain dari Iran, mungkin dari Ukraina. Ini memang nuansanya politik. Tapi Zakaria 14:1-4 mencatat bahwa Israel akan mengalami kekalahan yang begitu besar yang mengakibatkan Mesias itu datang. Tuhan itu datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kalau Alkitab benar di masa yang lalu, maka Alkitab pasti benar di masa yang akan datang. Karena Amos pasal 3 ayat 7, Mazmur 25 ayat 14 mencatat Tuhan akan memberitahu rencananya, perjanjiannya, apa yang terjadi kepada hamba-hambanya yakni nabi-nabinya. Kenapa harus di Megiddo, di Yesreel? Karena itu dipersiapkan raja-raja dari timur, China, yang akan masuk dari sungai Efrat 200 juta tentara. Tapi kenapa di Yesreel, di Megiddo? Memang sejak awal itu Megiddo, Yesreel itu memang tempat peperangan. Perang Dunia Pertama itu Inggris dan Ottoman, Turki, perangnya di situ juga. Dan akan diakhiri di situ juga, saudaraku yang kekasih. Perang yang pertama dan terakhir di situ. Memang di situ tempat peperangan. Di situ tempat orang mengadakan konflik. Kita sedang berada di dalam pimpinan roh. Mengerti perkara-perkara supranatural yang terjadi di natural ini. Yang terjadi di bumi ini apa sekarang. Jadi what must we do? Atau what must I do? Apa yang kita lakukan? Saudara lihat, keadaan yang aman-aman tiba-tiba kan porak-poranda. Keadaan yang aman-aman kita nggak mengerti, saudaraku, yang apa yang terjadi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini kan kita kan nggak tenang. Kalau ada bencana dan segala sesuatunya yang menghancurkan begini, apa saudara bisa tenang? Saudara lihat realitasnya. Dan ini keadaan alam yang kita saksikan hari demi hari. Saudara sudah tahu realitas kenyataan seperti ini. Ini mesti terjadi. Tadi informasi yang saya sampaikan adalah Harmagedonnya. Dan Harmagedon ini adalah final. Yang akan terjadi adalah cawan yang ketujuh yang dicurahkan dari angkasa. Dan dalam bait suci melambangkan keadaan kita, lingkungan kita, area kita. Kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya apa? Sudah terlaksana. Oleh sebab itu kita tidak perlu memikirkan dan pusing kapan kita masuk LB3. Kita nggak usah pusing apakah kita nanti masuk surga atau tidak. Kita pasti masuk surga. Persoalannya siap nggak hidup di surga. Maka kita rubah mindset kita. Menyadarkan kita berada di sesi terakhir. Dan sesi terakhir kita adalah meninggalkan dunia ini. Sesi terakhir kita meninggalkan dunia ini. Udahlah, kita nggak usah macem-macem lah. Nggak usah kepengen jadi orang terkenal. Nggak usah kepengen jadi YouTuber. Nggak usah jadi TikToker yang cuma begini-begini. Orang mandi nih, saudaraku. Ngelap-ngelap badan, astaga naga. Kadang-kadang saya ngelihat ini kelakuan orang-orang ini bener-bener deh. Kita ngelihat pantat goyang-goyang begini, saya kepengen nendang aja tuh pantatnya itu. Udah nggak usah kepengen macem-macem deh.
kepengen terkenal, kepengen jadi pendeta besar, kepengen dikenal waktu disenjol orang. Saudara menciptakan cicak. Orang nggak usah kepengen begitulah saudaraku yang kekasih, nggak usah. 2 Petrus 3 ayat 10 mencatat kebenaran kepada kita. Bumi dan segala sesuatunya akan dibinasakan. Unsur-unsur dunia akan dibakar dengan api. Saudara pasti kabur karena yang ada meninggalkan rumah itu. Jadi kita akan dipanggil apa panggilan kita terakhir? Ya, meninggalkan dunia karena mau dibakar. Mau saudara pendeta besar kek, saudara jadi orang kaya kek, orang miskin, orang pintar, orang goblok, sama-sama dipanggil meninggalkan dunia ini. Dan itu gak teori saudaraku yang kekasih. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini, entah siapa dulu. Jangan pandang saya begitu saudaraku. Siapa dulu terus ngeliatin saya? Emangnya saya duluan? Belum tentu. Dulu waktu tahun Petrus Agung, Peter Condro, Peter Wagner, semua tahun itu P. Saya tanya jemaat, saudara tahun ini P, meninggal semua. Saya nggak tahu tahun depan siapa. Itu jemaat ngomong T. Saya bilang, itu jemaat nyumpahin gembalanya mati. Kan saya Timotius. Tapi wajah saya kagak ada matinya saudara. Masih siap melayani Tuhan, amin. Haleluya, saudara meragukan banget tuh saudara. Kalau kita dipanggil meninggalkan dunia ini, saudaraku dengar saya. Ada pilihan Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya. Ada pilihan, kalau mau hidup kudus ya hidup kudus, kalau mau kudus ya kudus, ya. Kalau mau baik ya baik, kalau mau jahat ya jahat, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nggak enak saudaraku. Orang Jawa bilang itu anyang-anyangen. Ya enggak, yang bukan orang Jawa biarin deh. Pokoknya nggak enak aja deh. Wahyu 22:11 mengatakan bahwa barang siapa pelaku jahat, biarlah dia jahat, semakin jahat. Siapa yang cemar, biarlah berbuat cemar. Biarin aja, nggak usah ditegur lah. Ditegur bikin kita berantem. Emangnya banyak anak-anak Tuhan hidupnya, banyak pendeta-pendeta hidupnya suci. Banyak mereka di antara mereka yang jahat. Bahkan sahabat saya Tur berkata begini, Pak Tim, kalau mau belajar jahat, belajar dari pendeta. Saya kaget, padahal saya pendeta saudara. Kenapa Pak? Banyak pendeta curang, banyak pendeta tukang tipu. Tapi tidak semua pendeta Pak. Iya, kecuali Pak Tim. Hebat sekali, karena dia sahabat saya. Karena orang punya kepahitan saudara. Saya dulu naik motor, saya biasanya kalau naik motor itu ya jatuhnya, pokoknya anak Tuhan itu jatuhnya enak. Naik motor persis bocor, persis di depan tambal ban. Sakit persis di rumah sakit. Asuransi lagi. Lapar persis di depan restoran. Enak. Tapi punya duit. Kalau nggak punya duit, karunia penglihatan, lihat orang makan, tambah lapar itu saudaraku. Saya tambal ban itu saudaraku. Dia ngomong begini, Pak, kalau di Indonesia ini boleh pegang pistol, yang saya tembak 2 pekerjaan Pak. Saya kaget. Apa? Pekerjaan pendeta dan pekerjaan guru. Dua-duanya saya. Aduh, saya kaget saudara. Saya nggak berani ngomong, gua ini guru SMP, gua ini pendeta. Oh gitu ya Pak. Kenapa? Dia cerita anaknya nggak bisa sekolah karena ditolak guru, nggak bisa bayar. Waktu itu masih bayar. Dia kecewa sama pendetanya. Astaga naga Tuhan Yesus. Apakah hari ini hari terakhir hidup saya? Itu tukang tambal ban begitu loh saudara. Dan banyak orang punya motivasi salah dalam pelayanan. Saudara pikir pelayanan begini mencari keuntungan. Pak Tim tutup aja pelayanan. Apa untungnya melayani di hotel mewah seperti ini, jemaat-jemaat sedikit? Udah tinggalin aja Pak Tim, gak usah Pak Tim jadi pengkhotbah aja keliling-keliling. Berarti lu sudah mikirin keuntungan dalam pelayanan. 1 jiwa tidak ternilai harganya di hadapan Tuhan. Amin. Emangnya cari keuntungan? Enggak cari keuntungan. Pelayanan tidak pernah cari keuntungan. Karena kita sudah diberkati tanpa batas. Unlimited blessing. Nggak diberkati sekarang, diberkati nanti saudara, amin. Nggak bisa kita, saudara nggak melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang foya-foya, hidup mewah. Walaupun wajah saya sudah wajah mewah. Itu kata-kata yang suka menyenangkan saya dan sekaligus menyakitkan. Lo saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau untung-untungan pelayanan, ada saudara nggak ada artinya kita melayani begini. Di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan ingin melayani, ya dia orang kaya. Dia nggak cari keuntungan, tapi cari kepopuleran supaya gua dikenal, supaya gua punya jabatan,
Supaya gue bisa dilihat bahwa gue masih bisa melayani kan dengan duit kita, duit saya. Bawa duitmu itu ke neraka. Kalau kau melayani tanpa motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab menyatakan kita itu harus punya pilihan. Yang makin baik ya baik, yang jahat ya semakin jahat. Sebab itu berulang kali saya ngomong, saudaraku yang kasih. Saudara mau berdosa apapun silakan, monggo saudara sendiri. Asal saudara jangan berdosa dua hal saja. Jangan jahat dan jangan sombong. Itu dua dosa aja. Yang lain silakan berdosa. Diampuni kok. 10 kali diampuni, 1000 kali amputasi. Rubah mindset kita rubah, saudaraku yang kekasih. Tuhan sudah akan segera datang buat kita. Kenapa saya khotbah akhir-akhir ini akhir zaman terus? Tapi akhir zaman saya kan nggak ngawur. Akhir zaman saya nggak begini. Saudara, Yesus datang. Copot segala sesuatu emas yang ada dalam saudara, kalung, gelang, cincin, taruh di gereja, di persembahan. Karena itu harta dunia, taruh dompetmu. Saya kan nggak begitu, saudara. Kalau saya jadi orang matre, saya ketua guru se-DKI, saya mengadakan acara 1000 guru KKR, seminar 3 hari. Ya tentu dengan sponsor-sponsor. Waktu KKR di Abalov nih, KKR ngomong begini, saudara hari ini saudara menyerahkan yang terbaik buat yang saudara miliki, taruh di depan. Kalau saudara memiliki dompet dan isinya saudara kasih, taruh di depan untuk Tuhan. Pada nangis tuh guru-guru SD dan SMP, SMA, nangis, haleluya. Taruh yang terbaik. Maka orang-orang mulai taruh dompetnya, taruh jamnya, taruh, semua taruh. Saya dari belakang lihat, orang pada nangis, saudaraku. Ada yang kasih jam, kasih cincin, gelang, semua ditaruh di depan. Saya melihat, habis itu nyanyi lagu, aku berserah. Harta yang terbaik yang kau miliki taruh kepada Tuhan. Aku berserah. Kalau saudara punya cincin mahal dan itu mengikat engkau, taruh cincinmu. Kalau engkau punya kalung yang bernilai, taruh semua, saudara. Itu di depan begitu. Kalung, gelang, dompet, jam lengkap. Sudah duduk itu. Terus penyembahan pakai bahasa roh. Haleluya. Sekali lagi, apakah saudara tulus sudah menyerahkannya kepada Tuhan? Saya berikan kesempatan terakhir kali, apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan? Kalau saudara ragu-ragu, ambil kembali. Ambil. Tuhan tidak berkenan. Saudara, saya ikut berjaga dan berdoa. Ini berjaga dan berdoa. Melek begini, saudara. Mulai satu orang maju, kutuk, ambil jamnya, dia pasang lagi di orang, maju lagi, ambil gelang, mulai ambil, terus nyanyi lagi, saudara jangan ragu-ragu, ambil kembali. Tuhan inginkan ya, kalau saudara belum siap melayani dia, ambil kembali. Ada orang maju ngambil dompet, gitu semua. Saya terus berjaga dan hati saya, lu bener-bener malu-maluin gue. Sebagai ketua punya anak buah melayani Tuhan. Ambil separuh, udah sampai setengah jam lebih, cuma tersisa 4. Dari puluhan, cuma 4 dompet di situ. Astaga naga Tuhan, saya bilang saya malu Tuhan. Ya dari tadi lebih baik lo nggak usah maju, nggak usah ngasih. Kalau belum siap, jelas nggak sedar. Siap para guru, ambil lagi, pasang lagi. Itu kan, kalau saya jadi malaikat saya tampar itu. Untung saya nggak jadi malaikat, saudara. Oh haleluya, saudara, amin, tepuk tangan. Saudara, tadi adalah sebuah ujian. Apakah saudara serius saudara memberikan kepada Tuhan? Saya harap yang 4 orang yang punya dompet ini boleh maju dan mengambilnya. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berubah dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan ambil keputusan tidak ragu-ragu. Semua yang ambil itu tertunduk malu. Gua supply juga loh. Perlunya konsisten. Amin. Konsisten. Pelayanan itu konsisten, saudaraku. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan tinggalkan ibadah, saling menasihati, semakin giat menjelang hari Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Semakin giat. Saudara, kita ini orang-orang sibuk. Kita bukan orang-orang nganggur. Kita punya banyak 1001 alasan untuk tidak melayani. 1001, 1002, 1003 alasan untuk tidak melayani. Sibuklah. Inilah, penyakitlah, inilah.
Ada banyak alasan. Tapi menjelang kedatangan Tuhan Harmagedon itu, jangan tinggalkan tempat ibadah. Dalam keadaan apapun, saling menasehati. Pendeta itu bukan manusia sempurna loh. Punya kelemahan. Kalau saudara tahu kelemahan saya, nasihatin saya. Merasa bukan manusia sempurna. Kalau pendeta merasakan manusia sempurna, jangan jadi pendeta, jadi malaikat. Benar kan? Oleh sebab itu, pendeta-pendeta yang merasa diri malaikat, kepengen saya semplak itu kakinya itu. Jualannya petantang-petantang. Siapa lo? Lo itu jongos. Sesama jongos dilarang mendahului. Semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Sama Roma 12 ayat 11. Dalam rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Menyala-nyala, jangan kendor. Aduh saudara, kalau kita kendor goyang sedikit. Aduh saudara, kan saudara bilang, kita ini gereja yang baru mulai sembuh. Belum sembuh benar, baru mulai sembuh. Jangan kendor tuh. Siapa yang bikin sakit, siapa yang masih menemani engkau sakit, siapa yang meninggalkan engkau sakit. Catat itu. Kita ini gereja yang baru mulai sembuh sakit. Tapi catat, siapa yang membuat engkau sakit, siapa yang menemani engkau sakit, dan siapa yang meninggalkan engkau saat sakit. Saya tidak pusing. Ini pekerjaan Tuhan. Saya cuma hamba. Tapi kita jangan kendor. Saya ban bocor di bawah cawang itu yang tempatnya lapo-lapo itu. Itu sudah dilapo itu, saudaraku. Ada tambal ban, saya tambal ban di situ. Karena saya memang tukang makan. Saya makan. Sudah Pak? Sudah. Saya nggak cek lagi ban saya. Masuk jalan tol, rupanya skrupnya kendor. Cuma dipasang doang, nggak dikencengin. Di jalan tol banyak gelinding. Untung nggak kenceng. Kubrak, saya minggir langsung wing lewat. Untung selamat saudara. Itu mobil zaman Nabi Nuh. Selamat. Gara-gara kendor. Kendor ban aja bisa kecelakaan, apalagi kendor rohanimu. Dalam bahasa gereja kita, jangan defisit spirit. Harus punya deposit spirit. Orang punya defisit spirit aja kita susah, ngapain nggak bisa kok. Kan saya udah bilang, pokoknya kalau di ATM, kalau ngeliat orang ATM-nya defisit, pasti layarnya ditutupin badannya supaya tidak kelihatan. Nah, saudaraku, orang lihat saldo 750 juta. Haleluya. Korintus 15:58 mengatakan, hendaklah kita giat dalam melayani Tuhan. Giat dalam bahasa Yunaninya itu perizo, superabundant in quantity, our superior in quality. Jadi kegiatan kita ini menjadikan rohani kita itu berkualitas. Asal jangan punya motivasi yang lain. Saya bilang dengan saudara-saudara saya sekali lagi, jangan punya motivasi yang lain, lurus saja motivasinya. Kalau motivasi saya salah, saudara tegur saya. Saya mau lurus di hadapan Tuhan. Kita nggak banyak menderita, saudara. Kami itu 7 hamba Tuhan melayani, 5 gembala sidang. Saya nggak semenderita adik-adik saya itu. Bagaimana gerejanya dilabur pakai kotoran manusia. Cuma saya mikir, orang kok jahat. Dia sempat amat ngumpulin kotoran manusia di ember itu loh. Itu apa nggak bau ya? Heran. Dia kumpulin tuh kotor-kotoran begitu langsung dilabur. Waktu ngelabur kan juga bau kan? Gila tuh adik saya lemparin waktu. Aku memuji kebesaran. Kuplak sampai begini saudara. Saya nggak pernah begitu. Cuma banyak yang menyakiti saya. Banyak yang menyakiti saya. Tapi mereka nggak rasa menyakiti. Saya heran begitu. Sudah menyakiti tapi nggak berasa menyakiti. Ya nggak apa-apa. Daripada saya disakiti ISIS atau Hamas, daripada saya disakiti radikalisme, mending yang menyakiti sahabat-sahabat saudara sendiri. Lebih enak itu. Walaupun sembilu di dada. Bahasa Jawanya bitterness. Tapi nggak ada itu bitterness. Karena saya berlimpah-limpah dalam kualitas maupun kuantitas. Mending di antara saudara 1-2 berkualitas dan sudah menjadi dewasa, jadi hamba Tuhan luar biasa. Saya pernah punya guru namanya Timotius yang pernah mencetak saya menjadi hamba Tuhan. Saya sudah ada di surga. Saya di surga manggut-manggut, ya memang itu yang mencetak saya. Saya katakan bahwa itu benar. Saya kalau ketemu Tuhan, saya juga akan berperkara sama Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh mengatakan bahwa pelayanan ini milik Tuhan. Semakin giat melayani Tuhan. Giatlah saudaraku. Jangan punya banyak alasan.
Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak melayani. Ada banyak hal yang membuat kita tidak melayani. Saya ulang. Ada banyak hal yang membuat kita tidak melayani dan mundur dari pelayanan. Akhirnya kita tidak bisa finishing well. Yohanes 17 ayat 4 mencatat, Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi dia bertanya seberapa banyak yang bisa kita selesaikan. Kalau dibikin rata-rata hidup kita nih, namanya saya guru ya, dibikin rata-rata lah hidup kita ini. Rohani kita itu nilainya berapa? Ekonomi kita nilainya berapa? Kesehatan kita nilainya berapa? Pendidikan kita nilainya berapa? Keharmonisan keluarga kita nilainya berapa? Bikinlah rata-rata. Nggak bisa lah semuanya minta 9. Ekonomi 9. Mungkin ekonominya begitu banyak orang kaya, tapi kesehatannya menurun. Udah kanker level ginjal, jantung, paru-paru. Saya kenal itu orang 25 tahun lalu, 35 tahun lalu, gajinya 250 juta. Setiap lebaran dapat 12 kali gaji. Saya datang ke rumah dia, mobilnya sampai ke dapur-dapur itu. Mobil sampai ke dapur-dapur banyak banget. Tapi saudaraku, istrinya sakit kanker stadium akhir. Dia keliling seluruh dunia yang habis puluhan miliar, hanya ingin istrinya sembuh. Saya penasihat rohani, pendeta rumah tangga itu. Seringkali saya datang malam memberikan didikan sama istrinya, sama suaminya, anaknya, pendeta keluarga. Itu orang Rehoboth. Saya masih di Rehoboth waktu itu. Karena saya kenal baik sama gembala senior. Kenal cukup lama lah. Ya memang manusia situ agak aneh. Ya tapi Bapak, karena keanehan itulah dia dipakai Tuhan. Jadi pendeta kalau belum aneh belum dipakai Tuhan. Saya ngomong sama dia, saudaraku, anaknya mau diberkati, saya ngajar tiap malam ke rumah. Itu pertama kali Rehoboth berdiri. Rehoboth berdiri, saya yang mengatur segala sesuatunya. Buku perkawinan, susunan gembala, saya ngatur semua. Saya kreator di belakang. Yang di belakang, yang di depan biar itu manusia satu itu, dia di depan. Memang dia orator, walaupun dulu dia gagap. Jadi mujizat terbesar keluarga saya, dia dari seorang yang gagap menjadi pengkhotbah hebat. Semua pendeta-pendeta datang menginjil, khotbah di situ. Selalu memberikan yang terbaik, nubuat yang terbaik. Tapi saya bilang sama dia, keinginan ibu katakan satu hal. Anggap saja ibu ngomong di hadapan Tuhan. Apa yang ibu kehendaki? Saya mau, Pak, hidup saya ini sudah terakhir. Saya mau mengawinkan anak saya. Apakah saya bisa mengawinkan anak saya? Bisa, Bu. Tenang saja, bisa. Sesudah perkawinan anak itu, ibu ini meninggal. Hartanya melimpah, saudara. Tapi kesehatan, ya wajarlah turun. Ya kalau bisa turunnya jangan terlalu jauh-jauh. Sehat, ekonomi. Sudah ekonomi drop, kesehatan drop, pendidikan drop, keharmonisan drop, mati aja. Ya, kayak dokter saya ini kan jengkelin tuh, Pak, perkembangannya bagus Pak, kolesterol bagus, darah tinggi bagus, gula bagus, cuma jantungnya bocor. Ya terakhir ini saudara, yang jantung yang terakhir ini loh yang jengkelin ini. Tapi wajar Pak, umur 60 Pak. Saya terus nanya, Dok, jantung bisa cubles nggak Dok? Bisa nggak Dok? Bikin rata-rata. Lo tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, nggak suci, terus saudara jahat. Yang model begini kalau sampai dimasukkan ke surga oleh Tuhan, saya ragu integritasnya Tuhan. Wah, pendeta-pendeta yang khotbahnya bagus, tapi di rumah istri digamparin sampai polisi menahan dia. Orang aja nggak tahu, jemaat nggak tahu. Sekarang lo dikagumin jemaat, kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Tapi kamu kan nggak boleh ketemu istrimu karena kamu digebukin istrimu kan? Ini di YouTube nih, pendeta yang saya ngomong dengerin ya. Apa kau layak di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan memasukkan kau ke surga, sementara kau berlaku kasar terhadap keluargamu sendiri, model Tuhan yang apa itu? Kalau kau nipu orang, aduh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini saya termasuk pendeta yang ditipu jemaat, bendahara jemaat. Oleh sebab itu jangan pernah punya
fantasi liar yang merusak panggilan. Jangan punya fantasi liar yang merusak panggilan. Kita tahu Simpson fantasinya dalam keadaan hidup dalam seksual, hawa nafsu. Fantasinya Saul jabatan, fantasinya Yudas soal uang. Musa tinggal selangkah lagi, fantasinya ego emi, aku sendiri. Gua hamba Tuhan. Gak peduli Tuhan ngomong apa, gua bisa. I can do without you, Lord. Tuhan ngomong, katakan kepada batu. Tapi Musa memukul, merendahkan Tuhan. Akhirnya gak finishing well. Sesibuk apapun kita jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan pelayanan. Sesibuk apapun juga bukan alasan kita meninggalkan pelayanan. Sekaya apapun kita tidak bisa meninggalkan pelayanan. Kita sekedar jalan-jalan dan menikmati hidup. Sekaya apapun saudara, tidak berhak kita meninggalkan pelayanan. Di mana Tuhan panggil kita? Di mana Tuhan panggil kita? Sesibuk apapun kita tidak bisa meninggalkan. Sekaya apapun kita juga tidak bisa meninggalkan. Sekarang orang jadi pendeta gampang banget saudara. Jadi pendeta gampang banget. Apalagi orang-orang kaya. Sebentar aja bisa jadi PDM langsung. Ada diangkat langsung jadi pendeta loh. Karena dia terkenal. Ya tapi bukan gereja kita ya. Langsung PDT. Saudara jangan gagal. Jangan gagal finishing well kita saudara. Akhir-akhir ini saya merenung. Saya berdoa kepada Tuhan. 2:30 pagi saya berdoa. Kecuali tadi pagi jam 4 saya bangun. Gak tahu kena apa ya. Karena mungkin kemarin malam loadingnya agak lama dan pulang capek ya. Sempat mandi dulu, biasanya nggak mandi sih. Mandi capek, terus istirahat, tidur kemasukan roh kebo. Bangunnya kelamaan. Jam 2:30 bangun tuh keliling. Tuhan bangunkan 2:30 dan saya selalu berdoa. Selalu berdoa. Tidak pernah tidak. Saya di mimbar ngomong nih, dan saya perkarakan sama Tuhan. Orang-orang di sekeliling saya. Orang yang membantu, loading, orang-orang yang malas. Saya sebut nama saudara. Orang-orang yang menyakiti saya. Saya sebut namanya. Pokoknya kalau saya tidak jahat sama orang, kalau saya tidak culas sama orang, tidak memanfaatkan orang itu untuk kepentingan saya berani berperkara dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membuat kita finishing well. Amin saudaraku. Sudah gak perlu takut saudara. Mari Tuhan itu akan segera datang. Apalagi sekarang saya lihat Israel menekan Rusia. Saya tidak suka Rusia ikut-ikutan. Bagaimana Rusia gak ikut-ikutan? Rusia itu temannya Iran. Iran itu akrab sama Rusia. Senjata Ukraina dibetulkan di Iran. Dan Iran kasih si Hamas. Hamas pernah kapan ngelawan Israel? Nggak berani saudara. Sebenarnya tahun 2005 Gaza itu diberikan kepada Palestina untuk mandiri, digaji, dikasihin duit, dikasihin minyak, dikasihin listrik. 18.000 orang tiap pagi ke Israel kerja, yang nyapu, yang jadi sopir, yang kalau kita melayani makan orang pelayan, orang Gaza semua saudara. Dan saya tahu itu, saya ngalamin di sana. Kalau orang-orang Indonesia ngomong Israel menjajah Gaza, itu goblok itu, nggak pernah pergi ke sana dia. Nggak menjajah, orang itu memang miliknya Israel kok, Yudea kok. Maka diberi gaji, ditingkatkan taraf hidupnya. Tapi karena 2007 mereka ribut, maka menanglah Hamas. Dari 2007 duit fasilitas yang dikasih dikumpulkan beli senjata menyerang Israel. Loh kalau tawanan Israel kan perang salah ditangkap, perang salah ditangkap. Lah ini orang lagi tiduran, lagi makan somai di dalam, ditangkap, dibawa kabur. Aduh ngeri saudaraku yang kekasih. Waktu saya lihat perlepasan sandera, saya bilang begini, kalau dari Israel dikeluarin ini orang-orang jahat yang ditangkap, orang-orang yang melakukan kesalahan ditangkap, dikeluarin. Tapi ketika saya melihat orang-orang Israel yang keluar, oma-oma, anak-anak, aduh hati saya sedih. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Israel. Saudara, ubah mindset saudara dan konsisten serta finishing well. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan Maria buat Tuhan Yesus Kristus.